Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan persawahan, ada sebuah rumah tua di ujung jalan yang selalu kosong. Tak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Warga desa percaya rumah itu dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku pernah melihatnya berdiri di depan pintu, kata Pak Ridwan, seorang petani tua. Sosok putih, tinggi, wajahnya tertutup kain. Awalnya kupikir hanya bayangan, tapi dia tetap diam di sana semalaman. Yang lain ikut bercerita. Ada yang mengaku mendengar suara ketukan halus di pintu mereka. Tapi saat dibuka, tidak ada siapapun. Ada juga yang pernah melihat perempuan berbaju merah duduk di bawah pohon depan rumah itu, tertawa pelan di tengah malam. Namun, cerita yang paling terkenal adalah tentang Anton, pemuda yang terakhir kali tinggal di rumah itu, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Anton pulang ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota. Ibunya yang sudah tua mulai sakit-sakitan dan ia ingin menemani serta merawatnya. Rumah mereka berada di ujung desa, agak jauh dari rumah lain. Di depannya ada halaman luas dengan pohon tua yang menjulang tinggi. Saat malam, tempat itu terasa lebih sunyi dibandingkan bagian desa lainnya. Malam pertama, setelah ibunya tidur, Anton duduk di teras sambil merokok. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan gemerisik daun kering. Saat itu, Anton mulai merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke jalan depan rumah. Di bawah tiang listrik, berdiri sesosok putih samar. Tinggi, diam, tidak bergerak. Awalnya Anton berpikir itu hanyalah ilusi atau bayangan pepohonan. Tapi entah kenapa, ia merasa merinding. Ia memilih masuk ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya, Anton bercerita kepada warga hari itu. Beberapa warga mengingatkan Anton untuk berhati-hati. Pak Ridwan berkata, "Jangan pernah buka pintu kalau ada yang mengetuk tengah malam." Bu Siti menambahkan, "Kalau kau dengar suara perempuan tertawa, tutup telinga dan jangan hiraukan." Anton hanya tertawa kecil. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya takhayul. Namun saat malam tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia sedang menonton televisi, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ketukan itu pelan, lambat, seperti seseorang yang ragu untuk mengetuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik jam dinding, pukul 2 pagi. Dengan hati-hati ia mengintip dari celah jendela. Sosok putih itu kini berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Sosok itu seperti pocong. Kain kafannya kotor, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap pintu. Anton menelan ludah. Ia mengingat pesan Pak Ridwan. "Jangan buka pintu." Ketukan masih terus berlanjut. Namun tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara lain, cekikikan perempuan. Lalu Anton bergegas tidur tidak menghiraukan suara-suara itu. Malam berikutnya, Anton sudah mulai merasa terancam. Malam itu ia berusaha tetap terjaga sambil memegang pisau dapur, meskipun ia tahu benda itu tidak akan berguna menghadapi hal seperti ini. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ketukan di depan rumah kembali terdengar. Anton menggigil ketakutan. Namun kali ini suara lain datang dari belakang rumah. Pelan-pelan ia berjalan ke dapur dan mengintip melalui celah dinding kayu. Di sana berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan pakaian merah lusuh. Mukanya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar. Itu sosok kuntilanak. Tubuh Anton membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba ketukan di depan rumah semakin keras. Sekarang ia terjebak. Di depan ada pocong, di belakang ada kuntilanak. Saat itu suara ibunya terdengar lemah dari kamar. "Nak, jangan lihat mereka. Jangan dengarkan mereka." Namun semuanya terlambat. Anton merasa tubuhnya tiba-tiba berat. Kakinya sulit digerakkan. Nafasnya tercekat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di sampingnya. Makhluk itu sekarang ada di dalam rumah. Keesokan paginya, Pak Ridwan berkunjung ke rumah Anton.
Namun hanya ada ibunya yang masih terbaring sakit di tempat tidur dan Anton menghilang tanpa jejak. Beberapa warga mengaku melihat sosok pria berjalan sendirian ke arah hutan pada tengah malam tanpa menoleh ke belakang. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Pria itu tidak menyentuh tanah, kakinya melayang beberapa sentimeter di atas tanah saat berjalan. Sejak saat itu, rumah di ujung desa itu kembali kosong. Namun di malam-malam tertentu, warga sering melihat seseorang berdiri di depan rumah itu.